Shalom Bethesda Church. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom Bethesda Church. Shalom. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita percaya hari ini kita akan menerima berkat yang baru. Kesehatan yang baru. Amen. Penghiburan yang baru. Kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh bernafas. Kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena berkat-Mu yang tidak terbatas buat setiap kami Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami untuk jamahan-Mu Tuhan. Hadir di tempat ini jamah setiap kami, penuhi kami Tuhan. Dengan roh-Mu Bapa, kami siap untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Bersamamu dalam naungan-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh kita, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Bagi-Mu yang dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Come on. Allah bangkit bersorak. Bersama-sama katakan, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Bagi Dia yang dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Here we go. Allah bangkit, yang terima kuasa kebangkitannya. Come on. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kau yang bertahta Tuhan, bagi-Mu segala puji dan syukur sampai selama-lamanya. Thank you Jesus. Bersama dengan iman deklarasikan bersama. Here we go. Sekarang telah tiba keselamatannya, kuasanya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, lewat kesaksian saya dan saudara hari ini, oleh kesaksian dengan iman bahwa iblis sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Hanya oleh darah-Mu satu kali selama-lamanya Tuhan, menjadikan kami kudus, suci, menerima semua yang terbaik dari Kau Tuhan. Sambil angkat kedua tangan kita, katakan jemaat Tuhan, oleh darah. Lewat kesaksian saya dan saudara, hari ini percaya bahwa iblis sudah dikalahkan, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa
kami, Tuhan yang besar, yang agung selamanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Oh, oh. Dari hati bersyukur bersama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Dialah kekuatan kita, Dia mazmur, juga keselamatan bagi kita. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Bagi-Mu Tuhan kami persembahkan, Kau yang layak menerima segala pujian kami. Amin. Tuhan yang besar. Haleluya. Sambil angkat kedua tangan kita bersama-sama katakan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on, Bethesda. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Come on, lebih dahsyat. Haleluya. Bertatalah Engkau Tuhan Raja kami yang hidup, yang penuh dengan kuasa. Bertatalah di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Yesus. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan di tempat ini Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Aku hendak
Tuhan, hati kami bersuka oleh karena Yesus Kristus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini, Tuhan. Haleluya. You are our beautiful Savior, Jesus. Come on, every voice. Jesus, beautiful Savior. God of all majesty, He's a King. Lamb of God, Lamb of God. Holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Mari angkat tangan umat Tuhan, katakan, all the heaven shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, how beautiful, Jesus, your name, and name above every name, Jesus. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sing Jesus, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, He's a King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning stars. Sing all the heavens shout your praise. Amen. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, how beautiful. Say Jesus, Jesus, your name, name above every name, Jesus, ooh, Jesus, ooh, Jesus. Sing, I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love you. I will sing, and I will sing forever. But Jesus, I love you. Come on, church. If you love Jesus, Jesus, I love you. I will sing, and I forever. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, and I will
beautiful. Jesus, your name, name above every name. I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you, Jesus. I love you. I will sing, and I will sing forever. And Jesus, I love you. Jesus, I love you. I sought the Lord, and I sought the Lord, and He heard, and He answered. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. Come on, that's why I trust Him. That's why I trust Him, God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. He will never fail. And I'll trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I sought the Lord. I sought the Lord. Come on, church. And He heard, and He answered. Every prayer. I sought the Lord, and He heard, He answered every prayer. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why. I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him, God. Oh, we love you. Oh, we love you. We love you, Lord. He will never fail. Oh, you'll never fail. You'll never fail. You'll never fail. Jesus, Jesus, Jesus. He will never fail. I trust in God. Come on, every voice. My Savior. Amen. Engkau tidak pernah gagal, Tuhan. Dari hati umat Tuhan katakan, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Thank you, Jesus. Betapa kami menyukai tempat kediaman-Mu. Jiwa kami hancur merindukan pelataran-pelataran-Mu, ya Allahku. Di tempat ini, hati kami, daging kami bersorak bagi Allah kami yang hidup. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di pintu gerbang rumah Allahku daripada di tempat kediaman orang-orang fasik. Apabila kami menemukan perkataan-perkataan-Mu, kami menikmatinya. Firman-Mu adalah kegirangan bagi kami, kesukaan bagi hati kami. Karena kami bertemu dengan Engkau dan melihat Engkau di dalam firman-Mu. Seorang pribadi yang sanggup mengubahkan,
yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau akan mengubahkan lembah baka, lembah tangisan kami menjadi tempat yang penuh dengan mata air. Bahkan menjadi hujan yang diselimuti oleh berkat. Dan kami percaya kami keluar dari tempat ini. Kami berjalan makin lama makin kuat. Karena kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami akan naik terbang seumpama Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Kami berlari, kami tidak menjadi lesu. Kami berjalan, kami tidak menjadi lelah. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. 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 Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan mendatangkan kelaparan dan kehausan. Tapi kelaparannya bukan kelaparan akan makanan, kehausannya bukan kehausan akan minuman, tetapi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Di akhir zaman ini orang-orang akan lapar dan haus akan firman Tuhan. Di akhir zaman ini firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah, apa cirinya, apa tandanya kalau saudara lapar dan haus akan firman Tuhan? Apabila aku menemukan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Firman-Mu adalah kegirangan bagiku, hatiku bersuka. Amin. Hatiku bersuka. Di mana saudara bisa menemukan firman Tuhan yang bisa memuaskan rasa lapar dan rasa haus saudara? Di dalam gereja. Kalau saudara tahu, saudara bisa menemukan firman Tuhan yang bisa memuaskan rasa lapar saudara, memuaskan rasa haus saudara di dalam gereja. Apa yang selanjutnya saudara katakan tentang gereja? Betapa disukai tempat kediamanmu. Jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataranmu. Hatiku, dagingku bersorak bagi Allahku. Saudara datang ke gereja, saudara menjadi orang yang berbahagia, memuji Tuhan bersama-sama. Saudara bertemu dengan Yesus, melihat Yesus dalam firman-Nya. Amin. Saudara bertemu dengan pribadi Yesus. Seorang pribadi yang sangat-sangat expert untuk mengubahkan apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Alkitab berkata, dia sanggup mengubah lembah baka, lembah tangisan. Menjadi apa? Tempat yang penuh dengan mata air. Bahkan menjadi hujan yang diselimuti oleh berkat. Keluar dari tempat ini, saya percaya saudara berjalan makin lama makin kuat. Saudara bertemu dengan seorang pribadi, saudara mendapat kekuatan yang baru. Sumpah Raja Wali, kamu naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kamu berlari, kami tidak menjadi lesu. Kamu berjalan, kamu tidak menjadi lelah. Di sini kamu menemukan makanan saudara. Dan pastikan makanan saudara adalah firman Kristus. Firman Kristus. Bukan firman hukum Taurat. Amin. Seluruh Alkitabmu berbicara tentang Yesus. Waktu Filipus menjelaskan kepada sida-sida dari Ethiopia. Saat itu sida-sida sedang membaca nas dari kitab Yesaya. Dan dia tidak mengerti. Kemudian dia bertanya sama Filipus. Tentang siapakah nabi ini berkata? Tentang dirinya atau tentang orang lain? Dan Filipus menjelaskan kepada sida-sida ini. Bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Bahkan dalam kitab Yesaya pun. Semuanya berbicara tentang Yesus. Kemudian setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus menjelaskan kepada mereka berdua semua yang tertulis. Tentang siapa? Tentang dirinya dalam seluruh kitab Musa dan dalam seluruh kitab para nabi-nabi. Jadi semua kitab saudara
Semuanya tidak lain, tidak bukan. Semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Semuanya berbicara tentang Yesus. Waktu mereka mendengar Yesus menjelaskan tentang dirinya dalam seluruh kitab Musa, dalam kitab nabi-nabi. Apa yang kedua muridnya katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar waktu dia menjelaskan kepada kita tentang dirinya dalam kitab suci? Inilah makanan mereka. Inilah makanan saudara, makanan saya. Amin. Jadi makanan saudara, makanan saya yang bisa memuaskan rasa lapar saudara, bisa memuaskan rasa haus saudara adalah firman Kristus, Injil kasih karunia, bukan firman hukum Taurat. Jadi seluruh Alkitab saudara berbicara tentang Yesus. Hukum Taurat hanya tambahan, bukan agenda utama. Hukum Taurat adalah tambahan. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin bertambah banyak. Hukum Taurat ditambahkan supaya orang mengenal dosa. Hukum Taurat adalah penuntun bagi Kristus. Penuntun bagi kita supaya kita sampai kepada Kristus. Jadi hanya tambahan. Tapi sesungguhnya yang utama dalam seluruh kitab suci semuanya berbicara tidak lain tidak bukan tentang Yesus. Itulah makanan saudara, itulah makanan saya. Pastikan kamu mendengar Injil Yesus. Itu sebabnya saudara harus mengerti apa tujuannya Allah memberikan 10 hukum Taurat. Roma pasal 3, perhatikan baik-baik. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau Allah memberikan 10 hukum Taurat dan Allah tahu tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, untuk apa Allah memberikan 10 hukum Taurat? Jadi Allah punya tujuan tertentu memberikan 10 hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang jadi mengenal dosa. Dosa jadi tersingkap. Manusia jadi tahu, oh ternyata saya manusia berdosa. Kenapa? Karena hukum Taurat begitu sempurna. Tuntutannya begitu sempurna. Waktu tuntutan yang begitu sempurna diberlakukan atas manusia yang tidak sempurna, apa yang terjadi? Dosa tersingkap. Hukuman datang. Dan sehingga pada akhirnya orang menyadari, saya butuh juru selamat. Itu sebabnya tadi saya katakan, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin bertambah banyak. Apakah Allah mau pelanggaran saudara semakin bertambah banyak? Bukan itu tujuannya. Supaya pelanggaran semakin bertambah banyak, supaya orang mengenal dosa, dan ini adalah penuntun sampai kepada Kristus. Supaya kamu menyadari saya manusia berdosa, sehingga pada akhirnya kamu menyadari saya butuh juru selamat. Saudara sampai kepada Kristus. Tetapi yang membuat saya bingung, banyak orang Kristen yang hidup di bawah hukum Taurat untuk membenarkan dirinya di hadapan Allah. Banyak orang Kristen yang berpikir waktu mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka memiliki moral yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. No, ini jauh dari kebenaran. Paulus berkata begini, dulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Tetapi sesudah perintah itu datang, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Kata Paulus. Jadi hati-hati, hukum Taurat memimpin saudara kepada kematian. Hukum Taurat tidak bisa membuat saudara mengenal kebenaran. Hukum Taurat tidak bisa membuat saudara mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena hukum Taurat sifatnya hanya menuntut, dan kenyataannya hukum Taurat hanya berkata jangan. Seperti yang tadi saya katakan, hukum Taurat begitu sempurna. Waktu tuntutan yang sempurna ini diberlakukan atas manusia, apa yang terjadi? Dosa terekspos. Hukuman datang. Sehingga pada akhirnya manusia menyadari, saya butuh
juru selamat. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat mematikan. Amin. Hiduplah di bawah kasih karunia. 2 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai dengan 8. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Katakan bersama saya, pelayan perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ialah membuat kami sanggup menjadi suatu pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Apa cirinya pelayan perjanjian baru? Pelayanannya tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Apa yang dimaksud dengan hukum yang tertulis di sini? 10 hukum Taurat. Karena ayat berikutnya mengatakan pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Jadi hukum yang tertulis, yang diukir dengan huruf pada loh-loh batu tidak lain, tidak bukan berbicara tentang 10 hukum Taurat. Jadi yang dimaksud dengan hukum yang tertulis, yang diukir pada loh-loh batu adalah 10 hukum Taurat. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, hukum Taurat, tetapi dari roh, kasih karunia. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi ada 2 macam pelayan dan pelayanan. Ada 2 macam. Saudara tentukan. Saudara mau menempatkan dirimu di bawah yang mana? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Pelayan. Yang pertama adalah pelayan perjanjian lama. Ingat baik-baik, pelayan perjanjian lama, pelayanannya terdiri dari hukum yang tertulis. Apa itu hukum? Taurat. Dan pelayanannya memimpin kepada apa? Kematian. Sedangkan pelayan perjanjian baru, pelayanannya terdiri dari roh atau kasih karunia. Dan pelayanannya memimpin kepada kehidupan. Kamu mau menempatkan dirimu di bawah pelayan atau pelayanan yang mana? Kenapa masih ragu? Kenapa nggak ada yang jawab pertanyaan saya? Selama ini saudara ada di bawah pelayan dan pelayanan perjanjian baru. Amin. Ayat selanjutnya mengatakan begini, perhatikan baik-baik. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Perhatikan baik-baik. Tadi dikatakan pelayan perjanjian lama, pelayanannya terdiri dari hukum Taurat, dan pelayanannya memimpin kepada kematian. Sekarang dikatakan pelayan perjanjian lama, pelayanannya memimpin kepada penghukuman. Oke? Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Tadi dikatakan pelayan perjanjian baru, pelayanannya terdiri dari roh atau kasih karunia, pelayanannya tadi dikatakan memimpin kepada kehidupan. Dan amin. Jadi tempatkan dirimu di bawah pelayanan perjanjian baru. Karena pelayanan perjanjian baru memimpin kamu kepada pembenaran dan kehidupan. Setiap kali kamu datang,
menempatkan dirimu di bawah pelayanan perjanjian baru, apa yang terjadi? Metanoia, pikiranmu selalu diubahkan. Pikiranmu bertobat, diubahkan. Change your mind. Amin. Towards God, pikiranmu kepada Tuhan selalu diubahkan. Selanjutnya apa yang terjadi? Kemudian kamu merasakan kehidupan. Amin. Semakin kamu datang, kamu semakin hidup. Amin. Seluruh area hidupmu akan dibangkitkan lagi. Yang sakit disembuhkan. Yang sembuh mengalami kesehatan. Yang sudah sehat, bukan hanya sekedar sehat, tapi kamu menerima kesehatan ilahi. Seluruh area hidupmu yang mati dibangkitkan kembali. Relationship dalam keluargamu hidup kembali. Bukan hanya kesehatan, relationship dalam keluarga, tapi usahamu, pekerjaanmu yang mati dibangkitkan kembali. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi tempatkan dirimu di bawah pelayanan perjanjian baru. Kamu pelayan perjanjian baru. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu pelayan perjanjian baru. Tidak terdiri dari hukum Taurat. Amin, tetapi dari roh. Dari kasih karunia. Kamu pelayan perjanjian baru. Amin. Representasikan Allah yang kamu layani dengan baik. Dengan benar. Kalau Allah yang kamu layani hatinya penuh dengan kasih karunia. Hatinya bukan penuh dengan penghukuman. Representasikan dengan baik. Jadilah pelayan perjanjian baru. Bukan menghakimi, menghukum, merasa dirinya benar. Tidak. Tapi representasikan dengan baik. Bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih karunia. Maka orang yang mendengar, perhatikan baik-baik. Orang yang mendengar akan dipimpin kepada pembenaran. Pembenaran kepada kehidupan. Diberkatilah saudara. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami ada di bawah pelayan perjanjian baru. Yang pelayanannya memimpin kami kepada pembenaran dan kehidupan. Yang terdiri dari firman Kristus. Inilah makanan kami yang memuaskan rasa lapar dan rasa haus kami Tuhan. Betapa kami bersyukur di tempat ini kami menemukan makanan yang memuaskan rasa lapar dan rasa haus kami. Yang memimpin kami kepada pembenaran dan pembenaran kepada kehidupan. Kami percaya Tuhan, seluruh area hidup kami akan dibangkitkan kembali. Bukan hanya tubuh kami, bukan hanya kami sehat, kami kuat, tapi kami akan diberkati. Seluruh area hidup kami akan hidup kembali. Relationship dalam keluarga, usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan seluruh area kehidupan kami akan hidup kembali. Dan biarlah namamu Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Siapa nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran sesungguhnya. Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah tanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat. Tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan,
oleh darah-Mu kami dilayakkan untuk menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi, dari hati yang bersyukur bersama katakan, by your stripe I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami tidak ada di bawah pelayan perjanjian lama yang pelayanannya memimpin kami kepada kematian, penghukuman dengan menggunakan hukum Taurat. Tapi kami ada di bawah pelayanan, yaitu pelayanan perjanjian baru yang terdiri dari firman kasih karunia, Injil Kristus yang pelayanannya memimpin kami kepada pembenaran dan kehidupan. Inilah makanan kami yang sesungguhnya, yang memuaskan rasa lapar dan rasa haus kami. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Untuk semua dosa kami. Untuk kebangkitan-Mu yang membenarkan kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, karena kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Sehingga hari ini di bawah pelayanan perjanjian baru, kami memiliki keberanian untuk berdiri dan datang di hadapan Allah yang kudus. Dan kami percaya Tuhan, setiap kali kami datang, kami menemukan kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia melimpahi kami. Dan kami percaya Tuhan, lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Inilah yang terjadi sama kami. Kami akan hidup. Kami berkuasa. Berkuasa atas penyakit, berkuasa atas dosa, berkuasa atas segala yang buruk. Kami akan mengalami kehidupan. Seluruh area hidup kami yang mati hari ini dibangkitkan kembali. Kesehatan kami dibangkitkan kembali. Kalau ada yang sakit hari ini, semua yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun area kehidupan mereka yang mati dibangkitkan kembali hari ini. Relationship dalam keluarga mereka yang mati Tuhan dibangkitkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bisnis, pekerjaan, area apapun yang tidak menghasilkan hari ini dibangkitkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami ada di bawah pelayanan yang memimpin kami kepada kehidupan. Kami percaya Tuhan, seluruh area kehidupan kami, semuanya hari ini dibangkitkan kembali. Kami mendapat kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, lembah tangisan kami akan Kau ubah menjadi tempat yang bermata air. Menghasilkan Tuhan, hidup kembali. Bahkan menjadi hujan yang diselimuti oleh berkat, hujan berkat-Mu Tuhan. Kami berjalan makin lama makin kuat. Kami mendapat kekuatan baru hari ini, kehidupan yang baru Tuhan. Kami percaya kami akan terbang naik kuat. Seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya kami berlari. Kami tidak menjadi lesu, kami berjalan. Kami tidak menjadi lelah. Dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, Dia berikan damai, sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Haleluya saudaraku, demikian ibadah hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.